Pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerak utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penambang bulat. Prinsip kerja mesin bubut sendiri, di mana benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potongnya digerakkan mendatar atau melintang yang berguna untuk menyayat benda kerja tersebut. Kemudian ada gerakan-gerakan dalam membubut. Yang pertama ada gerakan berputar. Gerakan berputar yaitu bentuk gerakan dari benda kerja yang digerakkan pada pahat dan dinamakan gerak potong. Kedua ada gerak memanjang atau pemakanan, yaitu gerakan tersebut bentuknya apabila arah pemotongannya sejajar dengan sumbu kerja. Yang ketiga ada gerakan melintang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongan tegak lurus terhadap sumbu kerja. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan melintang atau pemotongan permukaan. Ada tuas kecepatan, gunanya untuk mengatur kecepatan pada mesin bubut tersebut. Ada tuas pengatur ulir, digunakan untuk mengatur jarak ulirannya. Dan ada tuas otomatis yang digunakan pada saat proses pembubut otomatis. Dan terakhir ada tuas ulir, gunanya untuk proses pembuatan ulir pada benda kerja. Dan untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah sini. Kemudian bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama ada tuas on off, digunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin bubut. Kemudian kedua ada kepala tetap. Bagian ini letaknya pada sebelah kiri mesin. Bagian ini digunakan untuk memutarkan benda kerja. Kemudian ketiga ada alas, merupakan tempat kedudukan kepala alas, eretan, dan penyangga diam. Kemudian ada kotak apron, isinya alat pengontrol yang digunakan untuk gerakan secara manual dan otomatis. Kemudian ada eretan. Eretan ini ada 3, eretan atas, lintang, dan alas. Kemudian ada kepala lepas, bagian mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas mesin. Ada rumah pahat, digunakan untuk menjepit pahat bubut. Ada penyangga, gunanya sebagai alat bantu untuk pembubutan benda kerja yang panjang. Ada cekam, digunakan sebagai tempat untuk menjepit benda kerja. Nama saya Femi Ramadhanu Mantia, NPM 190320100102. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan RPM dan waktu kerja. Yang pertama ada kecepatan putar mesin. Nah, kecepatan putar mesin ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu kecepatan potong atau yang dilambangkan dengan VC dan diameter yang dilambangkan oleh D. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan N sama dengan VC per diameter Pi kali D. Nah, untuk satuannya itu ada 2, satuan imperial atau satuan metrik. Nah, untuk satuan imperialnya sendiri itu merupakan feet per minute, dan untuk satuan metriknya itu meter per minute. Nah, yang kedua itu kecepatan potong. Nah, kecepatan potong ini rumusnya sama dengan VC sama dengan Pi kali D kali N per 1000. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya macam-macam pembubutan pada mesin bubut. Nah, macam-macam pembubutan pada mesin bubut ini ada 10, yaitu membubut arus, membubut lurus, membubut phase, membubut alur, membubut ulir, membor, merimer, memotong, terus mengkartel, sama yang terakhir itu ada memperbesar lubang. Selanjutnya ada jenis-jenis pahat bubut. Nah, jenis-jenis pahat bubut ini dari kiri ke kanan itu yang pertama ada pahat sisi kanan, yang kedua ada pahat pinggul, yang kedua ada pahat sisi atau permukaan kanan, yang keempat ada pahat sisi atau permukaan kanan lebih besar, yang kelima ada pahat ulir segitiga kanan, pahat alur segitiga kanan kiri, dan ada pahat ulir segitiga kiri, pahat sisi kiri, pahat pinggul kiri, dan yang terakhir ada pahat alur lebar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mesin gerinda. Mesin gerinda adalah salah satu mesin yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan atau pemotongan. Kemudian ada jenis gerinda. Yang pertama ada gerinda tangan. Gerinda tangan merupakan mesin yang berfungsi untuk menggerinda benda kerja. Awalnya mesin gerinda ini hanya ditujukan untuk
untuk benda kerja berupa logam yang keras seperti besi atau stainless steel. Kemudian mesin gerinda didesain untuk dapat menghasilkan kecepatan sekitar 1100 sampai 1500 rpm. Kemudian ada gerinda duduk. Gerinda duduk memiliki fungsi utama untuk mengasah mata bor, tetapi dapat juga digunakan untuk mengasah pisau lainnya, seperti mengasah pisau dapur, golok, kapak, arit, mata bajak, dan perkakas pisau lainnya. Komponen mesin gerinda duduk. Yang pertama ada bagian badan mesin yang terbuat dari besi tuang yang memiliki sifat sebagai peredam getaran yang baik. Fungsinya adalah untuk menopang meja kerja dan menopang rumah kepala spindle. Yang kedua ada bagian poros spindle, merupakan bagian yang kritis karena harus berputar dengan kecepatan tinggi, juga dibebani dengan gaya pemotongan pada batu gerindanya dalam berbagai arah. Kemudian ada batu asah atau batu gerinda. Batu gerinda banyak digunakan di bengkel-bengkel pengerjaan logam. Batu gerinda sebetulnya juga menyayat seperti penyayatan pada pisau miling, hanya penyayatannya sangat halus dan tatalnya tidak terlihat seperti miling. Tatal hasil penggerindaan ini sangat kecil seperti debu. Jenis-jenis batu asah gerinda. Yang pertama ada aluminium oksid atau Al2O3, merupakan jenis yang paling banyak digunakan sebagai bahan pembuatan roda batu gerinda. Bahan ini dipergunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik tinggi, misalnya baja karbon, baja paduan HSS, simbolnya A. Yang kemudian ada nomor 2 yaitu silikon karbida atau SiC, merupakan bahan yang sangat keras. Kekerasannya mendekati intan, digunakan untuk menggerinda benda kerja bertegangan tarik seperti besi tuang, kelabu, grafit, aluminium, kuningan, dan karbida. Yang ketiga ada diamond atau intan, bahan asah yang sangat keras, digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan kekerasan sangat tinggi. Contohnya karbida semen, keramik, kaca, granit, marmer, dan batu permata, simbolnya D. Yang keempat ada boron nitrit atau Bn. Bahan ini digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras. Kristal bahan ini berbentuk kubus. Contoh baja perkakas dengan kekerasan di atas 65 Hz, karbida, simbolnya Cbn. Butiran asahan atau abrasif memiliki sifat kegetasan. Kegetasan ialah sifat butiran untuk menahan diri dan membentuk runcingan yang baru sehingga butiran tetap menyayat dan tidak bergerak. Nama saya Nezrat Albi Fawzi, RPM 190320101106. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran butiran asah dari batu gerinda. Nah, serbuk abrasif itu dibuat dalam banyak bentuk ukuran dan juga dikelompokkan berdasarkan ukuran saringan yang digunakan untuk menyaring butiran asah tersebut. Nah, untuk klasifikasi dari ukuran butiran asah dari batu gerinda ini dibagi menjadi 5. Ya, ukuran butirannya itu untuk klasifikasi yang pertama itu 6 sampai dengan 12 itu masuk dalam kategori sangat kasar. Kemudian yang kedua ada dari ukuran 14 sampai 24 itu masuk ke dalam golongan kasar. Kemudian ada 30 sampai dengan 60 itu masuk golongan sedang. Kemudian ada 70 sampai 120 itu masuk ke dalam halus, dan ada terakhir yang 5 itu 150 sampai dengan 240 masuk ke golongan sangat halus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tingkat kekerasan dari batu gerinda. Untuk tingkat kekerasan ini merupakan suatu kemampuan perekat untuk mengikat butiran pemotong. Dengan caranya itu melawan pelepasan butiran akibat adanya tekanan pemotongan. Bukan kekerasan dari butiran asahnya. Nah, untuk tingkat kekerasan ini dibagi menjadi 2 kelompok, ada 2 tingkatan. Untuk yang pertama itu ada batu gerinda lunak. Nah, untuk batu gerinda lunak ini dia memiliki jumlah perekat yang kecil, dan kemudian batu gerinda jenis ini itu mempunyai sifat mudah untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu. Jadi digunakan itu biasanya untuk menggerinda material yang keras, karena butiran asah akan cepat lepas dan berganti dengan butiran asah yang masih baru dan tajam. Kemudian yang kedua itu ada batu gerinda keras. Jadi untuk batu gerinda keras ini dia tuh memiliki jumlah persentase perekat yang lebih besar.
Dan batu gerinda jenis ini mempunyai sifat sulit untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan. Jadi biasanya itu digunakan untuk menggerinda material yang lunak, karena material lunak itu tidak membutuhkan butiran asah yang selalu tajam, jadi bisa menggunakan butiran asah yang sudah tumpul seperti itu. Untuk kekerasan dari batu gerinda ini itu diberikan penggolongan klasifikasi menggunakan alfabet. Dan untuk alfabetnya itu untuk yang lunak sekali ada E, F, G, dan H. Kemudian untuk lunak itu J dan K. Kemudian untuk yang sedang itu ada L, M, N. Untuk yang keras O dan P. Dan sangat keras ada Q, R, dan S. Sekian dari saya, terima kasih. Yang pertama ada vitrified bone, yang kedua ada silicate bone, yang ketiga ada resonate bone, yang keempat ada rubber bone, yang kelima ada shellac bone. Nah, yang pertama, vitrified bone ini perekat yang bisa digunakan untuk membuat batu gerinda, memberikan sifat yang tahan air, garam, oli bahan-bahan kimia, dan tahan untuk disimpan dalam waktu lama. Yang kedua ada silicate bone. Silicate bone ini digunakan untuk membuat batu gerinda yang mempunyai kegunaan mengasah benda kerja yang sensitif terhadap panas, misalnya pisau freeze, bor, pahat, HSS. Yang ketiga, kita punya resonate bone. Resonate bone ini dipakai untuk pembuatan batu gerinda dengan kecepatan tinggi. Sangat cocok untuk menggerinda baja, tuangan, mengasah gergaji, dan pembuatan gigi gergaji. Yang keempat, rubber bone. Rubber bone adalah perekat karet yang mempunyai batu gerinda dengan elastisitas tinggi dan diberi kode dengan huruf R. Perekat ini dipakai untuk pembuatan batu gerinda yang digunakan untuk pekerjaan presisi ataupun kasar. Yang terakhir adalah shellac bone. Diberi kode E, digunakan untuk pekerjaan presisi dan permukaan sangat halus, lebih halus dari perekat bakelit. Ketahanan panas rendah dan dapat dibuat sangat tipis. Selanjutnya adalah klasifikasi batu gerinda. Klasifikasi batu gerinda dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah jenis bahan, yang kedua adalah ukiran butiran, yang ketiga adalah tingkat kekerasan, yang keempat adalah susunan butir asa, yang keenam adalah jenis bahan perekat. Contohnya adalah label identitas RG38A36L5V. 38 ini merupakan kode pabrik, sedangkan A ini merupakan jenis bahan asal, yaitu aluminium oksida. Yang selanjutnya adalah 36 merupakan ukuran butiran asa, sedangkan L merupakan tingkat kekerasan. L itu adalah sedang tingkat kekerasannya. Lalu 5 merupakan susunan butiran asa, dan V merupakan jenis bahan perekat, yaitu verified itu sendiri. Jadi RG dengan label 38A 36L5V adalah sebuah batu gerinda dengan bahan asa oksida aluminium berukuran 36 butiran per inci, mempunyai susunan sedang dan perekat tembikar atau vitrified bone.